Prediksi lu tentang pertandingan ini? Indonesia menang 2-1. Lu berapa? Apanya? Prediksi lah. Guys, ini adalah edisi pertama dari Kata Rensu. Akhirnya Kata Rensu ada juga. Dan kali ini merupakan programnya Komentar Rensu dan Ibam. Apa kabar, brother? Halo, brother. Dan langsung kita bicara soal ini adalah timnas yang akan main di ronde keempat menghadapi Arab Saudi dan juga Irak. Bam, kan kalau podcast itu kan waktunya sempit. Jadi kita harus bek, high pressing, high intensity. Bener. Yang pertama, gue mau nanya sama lo, ini adalah soal kenapa Marceng, kenapa Lino, kenapa Marcelino Ferdinand nggak dibawa. Terakhir, dia bikin status loses Drake. Ya. Itu apakah inian hatinya dan kalau pandangan lo, kenapa kira-kira? Ini sebenarnya good problem bagi Patrick Kluivert karena memang pemain sekelas Lino aja yang kita tahu bagaimana kualitasnya bagus tidak terpilih di skuad untuk laga nanti melawan Saudi Arabia dan Irak. Artinya memang ke dalam skuad Indonesia sedang bagus-bagusnya. Sedang bagus-bagus ya? Itu pendapat lo menurut kayak gitu? Iya, karena kalau kita ngelihat juga di posisi Lino secara posisi dan juga karakter bermain saat ini cukup banyak pemain yang sedang perform juga. Siapa menurut lo? Beckham Putra, Ragnar Oratmangun sudah kembali ke permainan yang diharapkan. Terakhir dia juga main 45 menit lawan Lovre di Liga. Kapan dia main 45 menit? 2 minggu lalu. Jadi memang secara match fitness dia sudah mulai bisa didapatkan lagi. Dan kalau kita ngelihat juga Ole Rooney sudah mulai berlatih. Dan Jakob Sayuri jangan lupakan tampil bagus bersama Maluku United terus menjadi pilihan utama dan ini menjadi nama-nama yang secara karakteristik memang bersinggungan langsung dengan Marcelino. Gue ngerti sih dengan kondisi hal seperti itu, tapi satu hal yang tidak mungkin bisa menjadi sebuah gambaran lain adalah kita tahu Lino tuh orang yang membawa kemenangan loh bagi Indonesia buat Arab Saudi. Ya kadang dalam dunia sepak bola kan ada namanya kadang-kadang faktor kunci, ada namanya juga faktor hoki. Karena dalam rumusan sepak bola aja yang pernah gue pelajarin gitu ya, itu 90% taktik itu nanti akan ditentukan dengan 10% keberuntungan. Itu ada loh dalam pelajarannya di FIFA development tuh ada kayak gitu. Nah itu menurut lo gimana? Kalau bukan itu memang di satu sistem sepak bola yang sudah sangat rigid sekarang tetap perlu pemain-pemain yang kreatif. Pemain-pemain kreatif ini adalah pemain-pemain yang bisa menciptakan ilusi sendiri di atas lapangan, bisa menciptakan kreativitas yang sangat besar. Dan Lino adalah salah satu pemain yang sudah kita lihat di laga-laga melawan Saudi Arabia, melawan Bahrain, bagaimana perannya sangat bagus. Tapi memang di momen saat ini pemain lain juga sedang dalam performa yang begitu signifikan. Beckham Putra bersama Persib Bandung tampil bagus di Super League dan juga di ACL tuh. Dia konsisten berada di area flank yang karakter bermainnya menusuk dan mau tidak mau itu memang langsung bersinggungan dengan karakter bermain Lino yang sangat mirip dan sangat serupa. Tinggal bagaimana saat ini Patrick Kluivert memang harus memilih karena untuk menghadapi tim sekelas Saudi Arabia dan Irak perlu pemain yang secara match fitness dan mentality fitnessnya sudah sangat siap. Ya ini bedanya gue ngomong di TV sama gue ngomong di podcast, gue langsung to the point aja, langsung ngomong. Star syndrome kah? Menurut gua itu hal yang sangat wajar kalaupun iya karena masih usia 20 tahunan. Kita pun kalau ada di usia seperti itu lifestyle kah? Lebih ke kesempatan bermain. Like and dislike kah? Enggak. Menurut gua yakin karena kalau kita ingat Rafael Struijk yang selalu menjadi pilihan utama di era pelatih sebelumnya, di era Patrick Kluivert tidak mendapatkan kesempatan bermain. Nathan Cho baru kembali bermain setelah dia bermain untuk Willem II di divisi kedua Belanda. Artinya memang itu sudah melalui proses yang sudah sangat terukur. Jadi lo mau mengatakan bahwa Patrick Kluivert tuh pernah bilang bahwa gua akan memainkan, ini bahasa Patrick Kluivert, gua akan memainkan pemain yang punya jam terbang, punya menit bermain. Dan ini salah satunya adalah pembuktian dari omongannya dia dan pemain kesayangan publik. Karena ya kita harus jujur-jujuran. Sebelum mungkin Jakob lagi tune in, belum sebelumnya Kambuaya tune in, pemain yang banyak orang yang mengatakan pemain yang bisa masuk starting line up Patrick Kluivert itu cuma Rizky Ridho sama Lino katanya. Ini Lino sekarang udah nggak ada, Rizky Ridho masih ada. Nah ini kan ada publik juga yang dihadapin. Walaupun gue tahu pasti yang namanya pilihan pelatih itu pasti ada dasarnya semua dan mereka pasti punya angle yang berbeda sama kita. Pasti mengundang pro kontra dan semuanya pasti penuh resiko ya. Dengan tidak adanya Lino pasti ada risiko tersendiri. Kalau Lino masuk dan satu pemain misal Beckham atau Ole atau Ragnar di take out dari squad juga pasti akan mengundang resiko juga. Jadi memang
Patrick Kluivert saat ini sedang mengambil resiko terkecil untuk skuadnya agar bisa perform di laga melawan Saudi Arabia nanti, karena laga-laga tersebut sangat menentukan. 1 kemenangan membuat kita minimal berada di ronde kelima, 2 kemenangan otomatis tiket Piala Dunia. Pasti. Jadi kan orang bilang 180 menit, cuman ini Indonesia mau menuju ke Piala Dunia. Berarti gue bisa simpulkan bahwa ya ini salah satu kenapa si Lino nggak dipanggil itu karena formasinya kemungkinan besar akan berubah juga jadi 4 ya di center back, belakangnya di back 4. Terus udah gitu tengahnya mungkin ada jadi 2-3-1 atau 4-3-3. Ya. Dan dengan formasi itu mungkin Lino juga agak sulit menurut lo. Menurut gue sih nggak ada masalah. Lino tuh bisa bermain di baik formasi nggak ada masalah. Tapi ini karena skuadnya memang mewah, banyak pilihan aja. Ya, dan dicari best of the best. Skuad yang dipilih ada skuad yang sedang dalam kondisi match fitness terbaiknya. Mark yang di era Sintayong juga sudah lama tidak dipanggil, tapi kita tahu Mark bagaimana kualitasnya di Super League, di ACL tuh menjadi pemain yang benar-benar diandalkan oleh Persib Bandung, dan dia membuktikan dia deliver dengan performanya. Jadi memang akhirnya Patrick Kluivert kembali membuka pintu, bahkan tidak hanya untuk Mark. Stefano Lillipali dalam laga uji coba pada September lalu juga mendapatkan kesempatan bermain, dan ini adalah hal-hal positif yang artinya memang secara penilaian dari staf pelatih timnas sekarang jauh lebih fair dan tidak mengandalkan apa yang dirasa keinginan personal untuk menempatkan satu pemain saja. Jadi sekali lagi gue tanya nih ya, berarti Lino sekali lagi nih, bukan karena kehidupan di luar lapangannya yang membuat dia tidak dipanggil. Enggak. Pasti untuk kehidupan di luar lapangan juga ada staf-staf dari timnas yang sudah memaintain hal tersebut, sudah mengarahkan setiap pemain, apalagi pemain muda seperti Lino, dan nampaknya Lino juga sudah berada di jalur yang tepat. Dia juga nampaknya juga semakin dewasa secara mentalitas sebagai manusia pada utuhnya. Tapi memang lagi-lagi Lino ini di Oxfordnya jarang sekali bermain, di AC Trentin juga belum mendapatkan latihan juga di sini. Iya, belum memulainya. Terus juga. Yang berikutnya lagi adalah yang gue tanyakan, berarti orang yang saat ini mungkin akan mengisi posisi Lino, banyak orang bilang adalah Miliano. Menurut saya enggak. Karena Miliano ini berbeda karakter, arketipnya berbeda. Siapa? Etam sama Ragnar Ortmangun yang sudah kembali main. Oke, terus sekarang pertanyaan berikutnya adalah, kira-kira berarti tim kepelatihan sekarang ini mengambil risiko, ya ini kan boleh dibilang kan keputusan ini kan unpopular, ya mengambil keputusan ini, ya kita sih berharap, kita berdoa Indonesia menang, Indonesia lolos. Tapi kalau sampai terjadi apa-apa, berarti udah siap juga nih dengan kondisi, ya pasti kan ada juga namanya netizen ya kan. Kita nggak bisa menahan netizen untuk memberikan itu nih. Berarti bakal banyak juga nih yang Lino diehard fansnya akan nyerang juga sebenarnya. Pasti ada hal titik lemah yang pasti akan diserang oleh netizen ketika hasilnya tidak didapatkan. Tapi kalau hasilnya positif, semuanya akan tetap senang. Oh iya, bro, semua kalau lagi menang, semua hal permasalahan tuh nggak akan dibahas. Bener. Tapi ketika lu kalah, pasti hal kecil aja itu pasti akan dibahas. Bener. Dan gue rasa juga Lino itu ini dia satu wake up call ya, karena persaingan di timnas sudah tidak lagi kalau kita lihat di laga-laga di tahun lalu, di 2 tahun lalu masih cukup statis ya. Pemain yang dipanggil dari 24 nama ya bisa kita perkirakan, tapi sekarang sangat dinamis gitu. Jordi Amat yang juga beberapa kali sudah di-take out dari tim nasional, tapi ketika sudah mendapatkan match fitness yang bagus, dia sudah lebih banyak bermain bersama Persija Jakarta. Kita saksikan kan bagaimana Jordi Amat juga terus dipanggil, dan saya rasa juga dia masih memiliki peran di ruang ganti. Jadi memang ini adalah satu kondisi yang sangat bagus bagi sepak bola Indonesia. Artinya pemain-pemain bagus seperti Witan, lalu Lino, dan pemain-pemain lain yang tidak terpanggil bukan berarti berarti lu mau ngomong nggak ada anak emas gitu. Ada emas, betul. Itu dia tuh ya, nggak ada anak emas lagi sekarang. Masalah Lino kita lewatkan. Sekarang kita masuk ke masalah yang lagi rame nih, kiper. Sekarang berarti ada 5 kiper kan? Karena udah fix Emil nggak bisa main karena MRI-nya menyatakan bahwa tidak bisa main. Berarti sekarang ada Martin Pos, Hernando, Nadeo, lalu juga ditambah Reza, ya. Ya, berarti ada 4 itu kiper. Ya, sekarang yang ada di ini, dan dengan kondisi seperti ini menurut lo gimana? Karena menurut gua semua orang menganggap, nah ini kita bicara, karena kan tadi dengan apa yang lo katakan bahwa yang dicari adalah pemain, lagi miring dikit. Kita lurusin dikit ya. Namanya juga swasembada ya begini. Nah, jadi kan lu bilang bahwa pemain dengan level match fitness yang lagi bagus, lagi menit yang bagus, Emil kan lagi on fire banget. On fire.
Milan kalah gak gara dia. Tapi seneng gua karena dia main bagus banget waktu itu. Ya, dan semalam pun Cremonese kan kalah 4-1. Itu juga nggak main kan. Jadi memang dalam kondisi terkini Emil Mudryk memang belum siap untuk tampil di lapangan dan akan sangat berisiko jika dipaksakan juga. Ini menjadi hal yang juga sudah sangat terhitung oleh skuad dari ataupun staf pelatih dari timnas Indonesia. Gaya gua nggak mau babi-bu, nggak mau lama-lama. Siapa mengganti menurut lu yang paling cocok gantiin Emil dikala Martin Paes itu terakhir main bulan Juli 2025. 3 pemain, Nadio lagi bagus, Hernando oke lah, stabil, Reza kita tahu kiper yang upcoming talent banget nih di Indonesia. Langsung aja menurut lu. Gua pasti harus melihat berbagai variabel. Silakan lo sampaikan. Yang pertama adalah lawan. Kalau kita lawannya sekarang Arab Saudi berarti. Saudi Arabia apalagi sudah kedatangan Nikola Jover pelatih set piece dari Arsenal yang kali ini sengaja ditaruh bekerja sama dengan Hervé Renard di Arab Saudi. Jadi memang nampaknya situasi bola mati dengan crossing tingginya juga akan lebih dioptimalkan, apalagi dengan secara rataan postur dari Saudi Arabia berada di angka 188 cm kalau nggak salah, jadi memang sudah sangat tinggi. Dan ini akan sangat berbahaya kalau tidak diantisipasi. Dan kalau melihat archetype goalkeeper yang ada saat ini, Martin Paes mungkin paling layak, tapi dia belum bermain di MLS semenjak dia cedera. Match fitness-nya belum terbangun, mentality, pace dia bermain di lapangan juga belum kembali dapatkan. Kalau kita ngelihat, Hernando secara ball playing goalkeeper mungkin lebih baik, tapi untuk saat ini saya memilih Nadio. Penampilan Nadio bersama Borneo juga luar biasa. Bisa bikin Nadio juga terlibat dalam permainan. Dia banyak sekali memberikan rasa aman bagi lini pertahanan Borneo dan apa karena secara postur Nadio lebih tinggi dibandingkan dengan Hernando dan itu dibutuhkan kita yang menghadapi dari Timur Tengah? Di musim lalu di Liga 1 Hernando melakukan beberapa kali clumsy miss ke dalam skema permainan crossing lawan. Jadi ada beberapa klaim bola yang tidak lengket, bahkan tidak. Dan itu haram loh buat kiper tuh kalau udah motong bola tuh harus kena kan? 100% bola itu harus aman. Harus aman. Kita nggak mungkin ngebilangnya nggak usah kena ya, harus aman. Pokoknya harus keluar, nggak bisa dikuasain lama lawan. Jadi gitu. Dan kita tahu kelemahan Hernando di bola atas ini tentu membuat Indonesia sangat riskan. Jadi Nadio lebih aman untuk berada di momen tersebut. Oke. Lanjut lagi. Sorry. Oke. Ini ketarik deh. Enggak. Tadi ketarik. Udah oke. Ini ya. Standby. Ya. Oke, kita roll lagi. Nah, terus kita bicara soal bagaimana formasi yang nanti akan dimainkan dengan Nadio. Berarti ini arahnya udah ke Nadio ya? Karena kalau menurut gue gini, ini kan lu juga Nadio kan? Enggak, bukan. Gua belum ngomong seperti itu. Karena menurut gua gini, ini kan pertandingan maha penting. Iya. Maha penting. 200 berapa? 76 juta rakyat Indonesia semuanya tuh nonton pasti ini semua segala macam. Terdekat kita ke Piala Dunia. Iya, ini 180 menit. Iya, benar. Iya kan? Nadio kiper yang bagus banget. Iya. Hernando juga kiper yang bagus banget. Tapi kan ini tiba-tiba ini pertandingan maha penting. Mereka nggak pernah main nih di pertandingan di ronde ketiga gitu kan. Ronde ketiga kan rata-rata udah Martin Paes semua kan yang main gitu loh. Nadio sangat berjasa ketika main di ronde 1 ya. Iya, betul. Iya, segala macam. Hernando juga tentunya. Nah, ini tiba-tiba kalau pelatih kiper itu kan kadang yang dibutuhkan kan ngerasa nyaman. Back juga seperti itu. Kan karena posisi gue center back. Jadi gue tahu kalau kiper itu gue percaya. Ya kan? Gue juga mainnya pede. Iya. Tapi kalau kipernya juga gue nggak percaya, gue juga ragu-ragu. Iya. Menurut lo? Pasti ada POV dari sana. Apalagi kalau kita ingat Martin Paes memiliki kenangan bagus ya ketika bermain di Jeddah. Jadi memang ini save-nya luar biasa. Satu save penalti yang sangat penting ketika Indonesia nahan imbang 1-1. Jadi memang ini akan menjadi kesempatan juga bagi Martin Paes untuk bounce back dan membuktikan bahwa tanpa bermain di level klub pun kalau dia memang secara dirinya sudah siap akan sangat bagus untuk timnas. Jadi kita juga tidak menutup kemungkinan apakah Martin Paes main atau tidak. Jadi masih ada kesempatan bagi Martin Paes untuk main di laga lawan Saudi Arabia nanti. Tapi ini benar-benar akan menjadi satu perjudian yang besar bagi Patrick Kluivert. Oke, dan ini kalau benar-benar emang Nadio yang main, wah ini benar-benar
tantangan, big challenge. Termasuk bagi Hernando ya. Iya, pokoknya Nadeo, Hernando, Reza, segala macam, siapapun yang ditampilkan, ya apabila mereka ini ditampilkan, ini benar-benar kayak big challenge, big opportunities banget gitu kan. Lu berhasil, satu Indonesia wangi, menyanjung luar biasa. Tapi kalau sampai gagal, aduh, gue bisa bayangin itu. Nggak 2 hari 3 hari lagi nggak ngeliat sosmed itu bisa. Dengan segala hormat mungkin nama Reza bisa agak dipinggirkan dulu soal pengalaman aja. Karena ini kita berbicara laga terpenting yang lu bilang tadi kan. Maha penting, udah nggak terpenting lagi, maha penting. Jadi Reza mungkin bagus juga di Super League, kita tahu dia salah satu penjaga gawang yang minim kesalahan semenjak dia debut di 3 musim lalu. Tapi memang ini levelnya berbeda. Ini bukan pertandingan liga, ini bukan pertandingan friendly match internasional. Ini adalah 2 laga yang menentukan Indonesia langsung lolos ke Piala Dunia atau tidak. Jadi harus pemain paling siap. Yang paling siap di antara 4 nama yang tersedia, ya Nadeo, Martin Paes. Kalau diurut dalam order, saya akan memilih Nadeo, Martin Paes, lalu Hernando. Oke. Gitu. Oke. Clear kalau gua. Setuju nggak? Tapi semuanya masih ada kesempatan main. Jadi kita nggak tahu siapa yang nggak main. Tapi secara in order yang lebih memungkinkan dan masuk akal 3 nama itu. Itu dia ya, bagaimana kondisi dari timnas sekarang. Tapi memang perjalanan menuju kesuksesan ya Bam ya, dan juga teman-teman semuanya itu memang nggak akan gampang. Benar. Kalau perjalanannya gampang, itu nggak akan pernah kita ingat. Tapi kalau perjalanannya ini kayak sekarang begini nih, drama di mana-mana, tiba-tiba mau pertandingan mau penting ada cedera. Siapa sih orang yang ngebayangin Emil cedera? Sebulan yang lalu juga nggak pernah lo kepikiran Emil bakalan cedera. Lagi dalam kondisi top save di Serie A. 24 save bersih, mengalahkan penjaga gawang yang lain di Gregorio kalah, Spilar kalah, ya gawang Milan Maignan juga kalah. Jadi agak disayangkan sih ini nggak adanya. Jadi tapi itulah sepak bola ya kan. Show must go on, dan ya makanya susahnya jadi pelatih sepak bola tuh kayak begitu. Kejadian-kejadian seperti ini tak terduga. Jadi kalau ada orang yang bilang jadi pelatih sepak bola itu gampang, ya mungkin hanya main di FIFA di Football Manager aja. Karena ini kayak gini-gini nih. Lu bisa bayangin dong. Ini kan keputusannya 180 menit pertandingan maha penting, pemain andalan lo tiba-tiba mengalami cedera, terus lo harus memilih pemain yang lain, pemain yang selama ini juga jadi starter juga tiba-tiba juga tidak fit. Ya itu tadi, balik lagi. Tapi gue salut sih dengan kondisi bagaimana nanti short ya. Kan ini kan short yang akan menentukan. Jadi kan tahapannya tuh pemirsa dan juga teman-teman semuanya di sini, biasanya tuh nanti pelatih kiper yang akan menentukan. Pelatih kepala tuh kan nanya, pelatih kiper ini siapa? Dia menentukan. Nah, pelatih itu biasanya kan nanya ke pemain. Benar. Jadi kalau pemainnya ditanya, Nadio, lu siap nggak? Dia juga ada bilang, nggak siap. Hernando, lu siap nggak? Nggak siap. Reza, lu siap nggak siap? Ya, dia juga nggak akan mau ngambil risiko. Jadi dia mendingan, teori pelatih itu adalah lebih baik menggunakan pemain yang mungkin kesiapan dan skillnya itu hanya 65%, tapi dia siap mau bertanding dibandingin dia pemain itu 100% skillnya, 100% level fitnessnya, tapi dia nggak yakin main. Maksudnya dia nggak, gue nggak siap nih secara mental. Lebih baik jangan. Kayak begitu. Ya memang untuk main di penentuan ronde keempat kayak gini, unsur mental ini akan lebih berperan dibanding teknis. Karena secara teknis sudah sangat tipis-tipis. Termasuk dengan pemain Arab gitu. Secara perbandingan kualitasnya sudah sangat tipis dengan pemain Indonesia sekarang. Jadi tinggal mentalitas saja, apalagi mereka market value Indonesia lebih besar loh. Makanya, tapi kan secara environment-nya sekarang sangat menguntungkan Arab. Mainnya di sana, mereka tidak perlu adaptasi. Kita perlu adaptasi dengan udara yang ada, dengan kelembaban yang ada, ya kan? Dengan makanan yang ada, itu hal-hal adaptasi dengan wasit kali maksud lo? Itu jelas. Semuanya tahu juga. Champions League tahun lalu, Champions League Asia, semifinalnya main di Arab aja udah aneh itu kan. Yang final Piala Asia, ini wasitnya tuh nggak salah satu wasit yang tampil ngasih penalti yang banyak itu kan ke Qatar kan? Makanya. Bener ya? Iya, dua penalti tuh. Oke. Terus kemarin kan di ACL tuh wasit yang memimpin Persib tuh dari Oman semuanya. Wasit asistennya dari Oman. Itu ada kejadian di mana yang gol kedua kan harusnya sah ya. Cuman di layoff padahal nggak ada VAR. Itu kan menggambarkan bagaimana kualitas wasit yang itu ada aspek-aspek non teknis. Bro, harus benar-benar Bro, selain donatur jangan ngatur. Iya itu dia ya. Kita sudah bicara soal Lino, kita juga sudah bicara soal bagaimana tadi itu, ya kan? Gawang ya. Menjaga gawang. Sekarang gue akan bahas
nanya sama lo Yeah. tentang starting lineup 11 pemain. Ya. Berarti lo tadi bilang Nadio. Langsung formasinya kembali ke 3 pemain di belakang atau sekarang main ke back four. Karena biasanya pelatih kalau sudah mencoba di pertandingan uji coba, apalagi kemarin kan friendly match-nya Yeah. FIFA Matchday Betul. dengan 4 di pertandingan resminya biasanya itu juga, karena nggak mungkin juga dia pakai di FIFA Matchday 4 di pertandingannya 3, walaupun tetap aja bisa jadi karena sebelumnya 3. Makanya sekarang menurut lo? Menurut gue justru beda. Oke. Uji coba kemarin tuh trial and error kalau memang diperlukan skema yang lain dari Patrick Kluivert. Oke. Jadi pasti harusnya sebagai pelatih secara umum akan memilih mode set Yang sudah biasa yang dimainkan. sudah terbukti berhasil dulu. Dan yang sejauh ini itu terbukti berhasil bagi Patrick Kluivert 3. bersama Indonesia adalah 3-4-3. 3-nya siapa? 3-nya sudah pasti Jay Itzas, Kevin Dix mungkin di wide center back sebelah kanan, dan Justin Hubner. Berarti Rizky Ridho di bangku cadangan kan? Dengan mainnya Kevin Dix. Antara Kevin Dix sama Rizky Ridho 50-50 lah. Oke. Terus itu alasan lo kenapa kemilih 3 pemain ini kenapa? Jay Itzas sudah bikin Sassuolo 3 kali menang, 2 diantaranya clean sheet, selalu main inti, jadi tidak ada alasan buat dia tidak dipilih. Dia juga kapten. Justin Hubner bersama Fortuna Sittard juga tampil bagus. Dia menit bermainnya sudah di atas 200 dan itu adalah hal yang sangat positif bagi pemain muda. Dan kita juga harus punya pemain yang secara mentality berani tarung melawan pemain Arab yang juga agak licik-licik gitu kan. Nah, sedangkan Rizky Ridho, Kevin Dix adalah jelmaan pemain Nggak ada takutnya nggak gitu ada ya? takutnya, betul. Nah, untuk Kevin Dix dan Rizky Ridho tetap harus ada center back yang tenang, bisa memaintain keadaan di atas lapangan. Jadi itu 50-50. Ya, kalau gue sih lebih pilih kalau misalnya kita bicara bukan lebih lah, tapi misalnya kondisi mau yang namanya chemistry-nya jalan ya udah pasti kan Justin Hubner, Rizky Ridho sama Jay Itzas. Tapi kalau nyari pemain yang speed-nya bagus ya Kevin Dix ya, karena Kevin Dix menurut gue di antara 3 pemain itu speed-nya dia paling bagus karena dia juga bisa main di right back kan. Benar, dan Kevin Dix sudah mulai banyak mendapat kesempatan bermain juga bersama Borussia Mönchengladbach. Jadi memang ini menjadi good problem lagi bagi Patrick Kluivert. Tinggal milih sesuai kebutuhan di atas lapangan dengan mungkin taktik lawan yang sudah tentunya dispionase juga oleh staf pelatih. Oke, berarti tengahnya 3-4 ya. 3-4-3 atau 3-4-3. 3-4-3. 4-nya berarti wingback-nya 2 wingback, Calvin. 2 center back. Untuk apa wingback, Din? No, Kevin Verdong lah. Kenapa? Banyak orang bilang Din kemarin ngasih assist Europa Asis, League. betul. Tapi untuk kondisi saat ini kita membutuhkan pemain yang balance. Oke. Nyerangnya bagus, bertanya bagus. Calvin Verdong menjadi pilihan. Nah, masalahnya sekarang banyak orang yang mengatakan ya, ini para pelatih-pelatih online bilang Calvin Verdong kemarin dicoba kondisinya di posisi gelandang bertahan bagus dan dia akan dimainkan di posisi gelandang bertahan, James berada di posisi wingback. Lagi-lagi uji coba adalah upaya untuk mencari solusi dan mencoba mencari game plan tambahan. Jadi untuk menambah playbook seorang Oke, statement lo ini adalah statement yang memang karena berdasarkan technical atau berdasarkan ya hanya asumsi. Berdasarkan apa yang gue pelajari dari Bojan Hodak. Oke. Karena Bojan Hodak tuh tipikal pelatih yang pasti akan memilih skema yang aman dulu, pemain-pemain yang paling siap terlebih dahulu, yang sudah terbukti, yang sudah terbiasa. Iya, jadi memang itu adalah mentalitas secara umum yang juga dipakai oleh seluruh pelatih sebenarnya. Kanan wingback-nya? Di kanan ini agak berat ya. Bisa Kevin Dix juga di sana sebenarnya. Bisa Jakob Sayuri, bisa Sandi juga ya. Bisa Sandy Walsh yang sama Buriram juga sudah mulai banyak mendapat kesempatan bermain, tapi untuk saat ini kayaknya Sandy Walsh tetap dipilih. Enggak Jakob? Enggak. Lagi-lagi butuh pemain yang balance, bisa nyerang, bisa bertahan. Jakob lagi ngecun banget, Bro. Ya, iya. Pasti. Jakob itu bagus banget. Dia juga balance, bisa nyerang, bisa bertahan. Tapi untuk ground duel, untuk aerial duel, kemampuan defense secara utuh, jam terbang, mentalitas di level tersebut, Sandy Walsh ya, karena ini sedikit ya pembicaraan, ini yang kita bicarain ini adalah sudah high level ya. Ini high level, ini udah bukan top level lagi, tapi ini udah high level yang kelasnya ya kita udah bicara ini dunia kan. Benar. Berarti atas dasar pilihan itu Sandy walaupun secara speed Sandy masih tidak terlalu, mungkin kalau speed masih kalah sama Jakob. Tapi gue lagi-lagi idealnya untuk meredam permainan lawan, cari dulu yang paling aman, yang paling siap, yang paling balance, dan ketika lawan sudah lengah baru kita kasih tuh yang pelari-pelari kencang. Jakob main, Milano Jonathan main gitu. Oke, kita belum bahas tuh soal sayap, cepet-cepet banget ke sayap. Double pivotnya. Double pivot,
tidak ada pilihan lain. Joy, Tom Haye harus inti karena mau bagaimanapun Tom Haye meskipun di Persib Bandung juga belum banyak benar-benar bagus, Bos. Bagus tapi gua bawain terus pertandingannya. Bagus, Bos, Tom Haye. Gila lu bilang gak bagus. Enggak, kata siapa gua. 100 menit dia main walaupun mukanya kayak udah ngerebus tapi bagus ya. Tapi belum jadi core permainan. Oke. Belum jadi core permainan. Masih benturan antara dia atau Lucho Goycochea kan. Jadi memang ini masih menjadi kendala tersendiri bagi Tom Haye, tapi untuk level timnas dia sudah proven menjadi pemain yang bisa menjadi regista di lapangan tengah, bisa menjadi konektor antara lini pertahanan dengan lini depan, dan dia butuh satu pemain yang bisa melindungi. Joy. Dia bisa melindungi Joy. Dan Joy menurut berarti dari semua pemain di posisi tengah yang nggak mungkin yang udah dipastikan Joy lah ya udah pasti main ya, karena dia menurut gua apa ya link yang selama ini puzzle yang hilang dari timnas kita gitu kan segala macam, dan dia adalah pemain dengan jam terbang. Terus kalemnya juga menurut gue juga sangat dibutuhkan ya buat tim ya, karena menghadapi Arab Saudi ini kan pasti trik-triknya kan tekanannya banyak, penonton ya kan. Benar. Terus yang kedua ya itu tadi itu. Wah, wasit lah, ya kan? Iya betul. Ya itu jadi kalau nggak tenang-tenang habis ya kan. Jadi nanti kita udah harus siap tuh ya kan. Bola offside dibilang nggak offside. Terus pelanggaran kita di tackle, didiemin wasit, kita nekel langsung perit merah. Oh, udah harus siap tuh kayak begitu gitu kan. Seperti ini tuh butuh pemain yang kalau melakukan gerakan-gerakan tambahan itu tidak terpantau oleh wasit. Nah, Joy itu pintar untuk melakukan kayak gitu. Oh, Joy favorit saya banget dikit, ya kan? Iya. Lalu kaki naik dikit, tapi nggak jadi pelanggaran. Itu penting banget. Atau bikin pelanggaran nggak jadi kartu itu bagus banget. Iya, karena dia orangnya nggak temperamental gitu. Iya, jadi kalau orang yang ngerti bola itu Joy itu nakal loh mainnya lo sebenarnya, jahil. Tapi karena dia nggak temper, jadi wasit juga ngeliat kayak dia nggak nih. Tapi kan kalau tipe gelandang-gelandang yang temper gitu kan, di Liga 1 banyak tuh kan gelandang temper, agresif. Jadi ketika ngambil wasit udah tahu, lo emang mau mencederai, lo mau menyikat gitu. Kalau dia mukanya senyum tiba-tiba prak gitu, tiba-tiba prak gitu. Tahu Haji Naim aja, tahu Haji Naim kan lo tahu Haji Naim kan? Haji Naim aja, tahu Haji Gopli aja. Ya maksudnya Cimate sama Tom Haye itu sama. Jadi siap duel fisikal di lapangan, tapi juga secara taktikal sudah sangat tahu bagaimana game plan yang dibutuhkan oleh Petr Klevert dan eksekusinya di lapangan sudah. Jadi kalau di mobil ya ECU ya kan, ECU-nya itu berarti ya Tom Haye lah ya. Benar. Jadi sementara mesin generatornya ya Joy-nya gitu kan segala macam. Oke, itu 2. Ya. Berarti 3-4-3 bukan 3-4-2-1 atau 3-4 atau 3-4-3 di sini. 2 paling sayapnya itu yang 2 yang di kelebaran bukan winger tapi lebih ke mungkin inside forward atau enggak wide attacking midfield gitu. Wih, ini bahasanya udah baru lagi. Wide attacking midfield ya. WAM. WAM ya. Kalau zaman gue dulu ada Winamp. Tahu kan Winamp? Penyetel musik gitu. Ya kan? Tahu kan tuh yang ketawa itu berarti anak zaman dulu banget yang sering di warnet ya kan. Nge-download film-film yang enggak jelas. Nah, terus 3-nya itu berarti kiri dulu. Di 11, di nomor posisi 11 ya, Pak? Kurang gede bagai. Beckham Putra Nugraha. Bukan Ragnar? Bukan. Beckham Putra Nugraha. Bukan Ragnar? Bukan. Gue tanya sekali lagi lo, bukan Ragnar? Beckham Putra Nugraha. Alasan lo? Dia paling fit untuk skema Petr Klevert saat ini. Dia proven juga tampil bagus di posisi tersebut. Dan secara mentalitas dia sedang on fire. Oke, ini kita bicara soal Arab, Bos. Arab tuh gedong, Bos. Benar. Gedong loh ya. Badannya gedong-gedong. Nah, salah satu orang bilang kelemahan Beckham itu adalah fisiknya yang terlalu kecil. Kalau soal mental, udah nggak usah ngeraguin Beckham. Gue udah ngeliat Beckham main di Piala Dunia di salah satu brand itu di tahun 2012 ketika dia masih bocah banget. Ya, itu dia nggak ada takutnya, Bos, sama siapa aja. Cuman badannya kecil, tetap kan ada keterbatasan juga. Yakin lo? Yakin, karena kita tahu kan Arab itu mainnya rapat dengan bola, rapat antar pemainnya, jaraknya juga terjaga, dan butuh pemain yang bisa main di ruang-ruang sempit dengan speed yang luar biasa, dengan kelincahnya yang luar biasa, dan backnya yang bisa shooting. Minimal bisa ngebuat lawan terpaksa melakukan foul. Seperti contohnya ketika Lino berhasil mencetak gol karena Lino bisa melakukan hal itu. Benar. Ketika lawan Arab. Butuh pemain yang bisa berpikir cepat di ruang sempit. Etam saat ini yang paling masuk akal untuk berada di posisi tersebut. Setuju nggak lo? Lu setuju nggak kalau Etam di posisi 11? Ya ini Terbukti kemarin lawan Bangkok United, Etam dimainkan di posisi tersebut. Bagaimana?
bek kanan Bangkok United itu nggak bisa operate nyaman. Karena emang Eta menjalankan fungsinya dengan bagus. Dia tahu harus seperti apa di lapangan, dan jangan lupakan satu lagi yang sangat underrated dari Eta adalah kemampuan bertahan. Kemampuan tracking back-nya. Oh, dia memudahkan si pemain bertahan karena dia mau mundur gitu. Bisa mendouble up lini pertahanan kita kalau kita diserang. Oke. Dan ketika transisi dia punya kecepatan untuk melaju ke depan. Dan itu kesayangan pelatih-pelatih karena dia formasi 4-3-3, 3-4-3 semua segala macam ya. Kalau winger posisi 11, posisi 7 nggak mau defense, itu percuma, udah nggak bisa dipakai, Bos. Oh, zaman dulu lu bisa ngongkong kaki aja kan di depan. Kok sekarang udah nggak bisa. Mundur lu, pasti digituin. Dan Eta mau melakukan hal itu. Itu makanya salah satu kelebihannya. Dulu posisinya Rafa ya di situ ya, sama Ragnar. Dulu Rafa sama Ragnar itu ya. Oke. Lino juga pernah di situ sebenarnya. Oke, Lino juga, tapi Lino kurang kalau dia main di situ. Tapi Lino ketika main di belakang striker sih top banget. Nah, itu. Di posisi 7. Berarti sebelah kanan. Sebelah kanan dari nama yang ada kan ada Miliano, ada juga Egy Maulana Fikri, ada Yakob juga. Antara Ragnar atau enggak Egy atau enggak Yakob, gue pilih Yakob. Yakin lah. Kenapa? Miliano bagus banget, Bos. Oh, tadi balik lagi ke soal itu. Nah, kalau jadi gini, gua sorry sebentar. Jadi gua ngelihat ada beberapa tren yang ada di sepak bola dunia saat ini kan sering menggunakan kan wrong foot ya, gitu kan. Beckham dia main di kiri, kakinya kanan. Lalu Miliano kakinya kiri, mainnya di kanan. Betul. Jadi kan kondisi seperti biar bisa inverted bisa cut inside. Berarti kalau misalnya posisinya Yakob, kalau Yakob kan kakinya emang boot. Nah, itu pilih kenapa? Karena dia kakinya boot. Makanya. Pilihannya alasannya karena itu. Karena yang pertama etos kerjanya di lapangan. Dia adalah team player juga. Dia bisa mundur juga. Kecepatannya mungkin sekarang paling cepat di timnas. Ya, terus kalau kita tahu dia adalah pemain yang berani duel dengan pemain lawan. Dan ketika Indonesia membutuhkan satu pemain yang bisa memastikan ada pemain di depan ketika serangan balik, Yakob namanya. Karena Indonesia, nah ini dia balik lagi kan tadi berarti lo ngomong berarti Indonesia kan main dengan cara defend counter, berarti kalau misalnya lo ngomong seperti ini cara tidak langsung lo ingin mengkonfirmasi bahwa Indonesia kan bermain secara defend counter. Ya realistis aja lah. Kita main lawan Arab, kita main di sana, ya kan? Kita nggak pernah kalah loh lawan Arab dan kita menang di sini. Tapi kan situasi sepak bola itu selalu dinamis gitu. Ya kan? Arab kembali dengan Hever. Gua mewakili netizen yang bilang gitu. Nggak bisa, Bos. Indonesia nggak apa? Gua mewakili netizen yang seperti itu. Iya. Hever sudah kembali. Arab itu persiapannya nggak cuma friendly match. Dia friendly match 2 kali melawan Macedonia Utara sama Czekia ya, Ceko. Lalu juga dia main di Piala Emas Amerika. Melaju sampai ke perempat final. Jadi memang ini tim yang sudah sangat. Bentar, gue cek dulu. Ini biar kelihatan keren. Oh masih kelihatan keren. Ya, kan? Karena nanti sponsor di sini semua. Iya, jadi mana gue harus ngecek. Benar. Terus Arab sudah mempersiapkan diri sematang mungkin bersama Hever Renard dan butuh pemain yang bisa merubah upaya permainan matang mereka. Dan pemain yang bisa mendobrak hal tersebut itu Yakob Sayuri. Ya. Dek. Gua menghilangkan Ade tuh ya di ini. Oke, strikernya oleh terakhir gue membaca Pak Sumarji sudah bilang 95%. Ya. Tapi ada Sananta juga ya, ada Mauro Zilstra juga ya. Ragnar juga bisa main di situ. Ya, Ragnar juga bisa karena sebelum ada Ole juga Ragnar main di situ. Tapi pilihan lo untuk posisi 9 untuk Garuda adalah Ole Remy. Walaupun sudah nggak main dari terakhir main di Piala Presiden. Kalau pemain jago mah tetap jago. Mau nggak main juga. Berarti ini sama dong kasus dengan Martin Pas tadi dong. Kalau pemain jago ya tetap jago. Walaupun main terakhirnya Juli 2025 ya kalau jago tetap jago. Ada beberapa pemain yang ada di level di sana. Oke. Jadi ada beberapa pemain yang levelnya emang udah di sana dan dia tahu cara memerankan kebutuhan taktik dari pelatih. Gua ragu kalau yang main di situ Ramadan Sananta ataupun Mauro Zilstra yang secara arketip. Ragunya kenapa? Karena arketipnya beda. Kalau Ole ini lebih fluid di depan. Dia tidak stay di tengah, dia tidak stay narrow, dia kadang melebar, dia kadang switch position, dia kadang turun jemput bola. Ada pemain yang lain yang masuk ke sana dan beda dengan Ramadan Sananta, Mauro Zilstra yang lebih stay, yang lebih big man. Dan untuk formasi Fatih Kluivert saat ini yang paling dibutuhkan adalah Ole Remy. Yang paling bisa mengeksekusi taktik Kluivert di depan itu Ole Remy. Kalau gue sih ngelihatnya gini ya,
melihat tanpa mengurangi rasa hormat dengan semua pemain, terutama striker-striker yang ada di timnas. Salah satu kelebihan Ole yang menurut gue tidak dipunyai sama yang lainnya adalah killer instingnya dia. Killer instingnya dia tuh, jadi kalau di tinju itu ada namanya killing punch. Ya, benar. Lu nggak butuh 200 kali pukulan, lu cuman butuh 1 kali dapat kesempatan, gua hantam rahang lu, jatuh langsung KO. Walaupun lu bonyok juga gitu, karena lu dihantam-hantam terus. Tapi sekali kesempatan, nah itu Ole. Dia tuh 1 peluang kadang 1 gol gitu, dan dia jauh lebih klinis dibandingkan striker-striker lainnya. Itu sih menurut gua kelebihannya. Dan temen kan kita cuma bicara soal itu tadi gitu loh, karena kalau udah lama nggak main ya gue takutnya dia nggak kuat 90 menit main, atau emang jangan-jangan dia dimainin coba 60 menit dia cetak gol habis itu ganti. Bisa jadi, dan semuanya sangat possible siapapun yang main, tapi memang untuk 11 utama harus 11 pemain yang sudah sangat siap di atas lapangan, sudah sangat mengerti apa yang satu sama lainnya lagi, dan satu lainnya lagi adalah dan siap menerima tekanan yang luar biasa, dan punya chemistry dengan pemain lain. Ole sudah link up dengan Etam, dengan Jakob, mereka sudah smart juga main bareng-bareng. Dia tahu bagaimana bola yang akan dikirim oleh Tom Haye tahu bola keinginan Ole kayak gimana. Jadi itu adalah momen-momen yang harusnya sih juga boleh miss ketika milih pemain. Oke, dan tadi balik lagi untuk skema tadi udah dibaca, tapi untuk style of play-nya menurut lo akan bermain seperti apa Indonesia? Defense counter? Kalaupun defense nggak akan low block, lebih ke main di mid. Mungkin mid block mungkinnya, tapi yang gua rasa sih pressing kita bakal cukup masif ketika pemain-pemain lawan sudah mendekati garis tengah. Di situ pressing akan jalan terus. Ada 1-2 pemain yang mungkin diperbolehkan untuk bermain agak keras, karena untuk melawan permainan keras harus dilawan dengan cover juga, tapi gak boleh semuanya. Hanya beberapa pemain tertentu saja. Mungkin Joy Pulpesi dan Justin Hubner yang bakal lebih banyak mendapatkan posisi tersebut. Nathan berarti bisa jadi super sub? Nathan bisa, karena Nathan juga bersama Willem Twe lagi bagus banget. Tampil regular. Dan terakhir di match FIFA match dia menurut gue sih sudah mulai kembali. Benar, dan pemain kadang-kadang mesti emang begitu, dicadangin dulu biar dia introspeksi dan akhirnya sekarang bounce back-nya bagus. Indonesia makin mewah lah, karena kalau Joy Pulpesi nggak siap, ada Nathan yang udah siap sekarang kan. Jadi memang ini satu good problem lagi-lagi bagi. Dan itu alasan kenapa Ivan nggak dipanggil. Karena emang udah skemanya udah dalam. Materinya udah dalam. Belum lagi masih ada Ricky Kambuaya yang memang walaupun akademinya berbeda ya. Ricky Kambuaya lebih ke box to box midfield, tapi memang secara kemampuan dia juga terus berada di top perform bersama Dewa, jadi memang gak ada alasan untuk dia di take out juga. Terakhir, prediksi lu tentang pertandingan ini? Indonesia menang 2-1. Setuju nggak? Kalau gue sih coba ngomong sekali lagi. Indonesia menang 2-1 loh. Amin. Amin. Terus langsung terakhir nanya amin. Amin. Tapi inilah harapan semuanya gitu loh. Tapi apa yang kita bahas di sini kan ini tentang kondisi yang ada, bahwa ya itu tadi. Semuanya kita nggak nutup-nutupin, kita ngomong apa adanya. Benar. Dari pandangan kita gitu kan. Jadi makanya buat teman-teman semuanya ya, jangan lupa subscribe nih. Ini baru datang nih. Ini fresh from the oven. Kata Renzo, akhirnya datang juga setelah ditunggu-tunggu ya. Dan punya komentar tentang bagaimana setujukah dengan apa yang disampaikan sama kita berdua. Lu berapa? Apanya? Prediksi lah. Tadi udah amin. Gue udah aminin aja, udah segala macam. Iya, udah diaminin aja. Tapi ya subscribe, dan kalau mau komen silakan juga. Terus kalau sponsor mau datang, alhamdulillah. Sekali lagi, alhamdulillah. Itu dia ya. Pokoknya sampai jumpa lagi di Kata Rensu episode berikutnya.